Shalom. Colek kanan kirinya bilang sepanjang tahun ini kita menerima kemenangan dan penuaian besar. Lihat kanan kirinya, kamu diberkati Tuhan. Kamu selalu sehat. Bilang, kamu selalu disertai Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang visi, Bapak Ibu Saudara, atau vision. Mari kita lihat Amsal pasal 29 ayat 18a. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian, Amsal 29 ayat 18a, tanpa visi rakyat binasa. Dalam King James Version dikatakan without vision people perish. Tanpa visi Tuhan, tanpa penglihatan Tuhan, tanpa pewahyuan Tuhan, manusia jalan tanpa arah dan tujuan. Oleh karenanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya dan gereja ini tidak bisa hidup asal hidup. Saudara dan saya harus memiliki visi dari Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam berdagang, dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, dalam sektor-sektor apapun, kita sebagai orang percaya harus memiliki visi Tuhan. Kalau saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, orang percaya, hidup hanya sekedar hidup, kita tidak akan meraih apa yang menjadi impian dan mimpinya Tuhan. Dalam rumah tangga harus ada visi, saudara. Dalam kita membangun karir, membangun pekerjaan, dalam membangun pelayanan harus ada visi. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu Saudara, what is vision? Vision yang Tuhan ajarkan bagi hidup saya Bapak Ibu Saudara adalah sebuah gambaran atau penglihatan tentang masa depan yang pasti. The picture of the future. Jadi saudara, rumah tangga kita, keluarga kita, bisnis kita, usaha kita, keuangan kita harus punya penglihatan tentang masa depan yang pasti. Bukan mudah-mudahan. Gak boleh. Anak Tuhan itu gak ada prinsip dalam hidupnya mudah-mudahan saya kaya. Saya tidak sedang mengajarkan ambisius dalam hidup ini, tetapi saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lihatlah rumah tangga yang ada tidak memiliki visi. Saya ulangi sekali lagi, lihatlah rumah tangga yang tidak memiliki visi. Pasti rumah tangganya akan berjalan dengan kekeringan demi kekeringan. Suaminya ke barat, istrinya ke selatan, anaknya di utara, yang satu lagi di timur. Rumah tangga yang tidak dibangun dengan visi Tuhan akan menjadi rumah tangga yang berbahaya. Tidak kuat, rawan, terlalu prematur untuk pecah, saudara. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, ketika saudara ingin melakukan segala sesuatu, minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa mengawali hari bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan gak jalan di depan kita, jangan pernah kita mau melangkah. Meskipun kita diberkati Tuhan berkelimpahan, meskipun kita dikelilingi banyak orang-orang hebat, baik itu keluarga kita, teman kita, handai tolan kita yang memiliki pangkat kedudukan hebat, jangan pernah kita berani melangkah tanpa Tuhan berjalan terlebih dahulu di depan kita. Ini merupakan sebuah kebodohan dan bahaya. Oleh karena itu saudara, saudara dan saya harus memiliki visi. Visi adalah kerinduan hati Tuhan untuk membimbing manusia menuju destinasinya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, visi itu saudara adalah kerinduan hatinya Tuhan untuk membimbing Bu Nuning dan Pak Topo masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Seluruh tokoh-tokoh Bible Bapak Ibu Saudara memiliki visi. Abraham memiliki visi dari tanah Ur Kasdim, tanah penyembahan Baal, untuk masuk ke tanah perjanjian. Meskipun Abraham tidak menikmati visi tersebut, tetapi keturunannya mendapatkan visi yang sama dan menikmatinya, saudara. Waktu Yusuf dipanggil Tuhan, Yusuf memiliki visi. Ini yang akan saya bahas nanti sore. Jadi saudara, kalau saudara hidup tanpa visi Tuhan, sama seperti gini, saya selalu bilang sama istri saya, apa bedanya orang yang kerja dengan visi dengan orang yang kerja sembarang kerja?
orang yang sembarang kerja, orang yang bangun usaha, mereka cuma mempertahankan hidupnya hanya untuk makan tok. Pak, tapi ada loh orang kayak rumahnya di Swimpruk, dia gak punya visi. Iya, coba tanya dia, waktu dia tidur di Swimpruk, di spring bed yang harganya 200 juta, di rumah yang harganya 42 miliar, tanya dia, after this mau apa? Ya udah nikmatin aja, sampai mati dipanggil Tuhan. Loh, kehidupan Kristen bukan seperti itu. Sampai memutih rambut kita, visi Tuhan harus ada sama kita. Amin saudara. Bapak Ibu, milikilah visi di dalam hidup kita. Gambaran tentang sebuah masa depan yang akan terjadi. Sorry untuk ngomong ini ya. Perempuan-perempuan dengar kakakmu ngomong. Dengar pendetamu bicara. Jangan nikahin laki-laki yang cuman banyak uangnya. Jangan berani-berani nikahin laki-laki yang cuman ganteng mukanya. Nikahilah laki-laki yang takut akan Tuhan dan punya visi. Serius. Mau dibawa kemana rumah tangga? Kalau kalian gak percaya, tanyalah orang tua di tempat ini. Tanyalah mereka. Suruh jujur. Apakah mereka betah? Apakah mereka nyaman? Apakah mereka bahagia dengan pernikahannya? Tanyalah dengan jujur. Dan jawablah dengan jujur. Aduh, saya nikah sama babi hutan satu ini, sengsara Pak. Bayangkan babi hutan dibawa-bawa saudara. Saya bilang, kalau cuman gara-gara gak punya uang, kalau dia takut Tuhan punya visi, gak apa-apa nikah. Uang bisa dicari. Pak, hari gini Pak nikahin orang bokeh Pak. Waktu nikahin bini saya juga bokeh cuma 200 ribu. Tapi saya punya visi buat istri dan anak-anak saya. Saya kasih tahu sama istri dan anak saya. Nanti di masa tua kita tidak tinggal di Indonesia ya. Kita tinggal di luar negeri. Kita tinggal di Yerusalem. Kita tinggal di Swiss. Lah terus gereja gimana kita serahin? Gereja itu bukan punya kita. Gereja itu punya Tuhan. Jangan ngerasa yang ngebangun. Jangan ngerasa yang berkorban. Itu punyanya Tuhan. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Saya bilang sama istri saya janji di hadapan Tuhan sesuai apa yang Tuhan lihatkan kepada saya. Saya akan bahagiakan kamu lahir dan batin. Berkat sorga dan dunia akan Tuhan kasih lewat hidupku sayang. Aku akan bahagiakan kamu. Jangankan emas, berlian saya penuhi badan kamu. Itu visi yang Tuhan kasih, bukan ambisi saudara. Tapi bayangkan kalau saudara nikah tanpa visi. Aduh. Ya Tuhan Yesus. Aduh. Parah, maaf untuk ngomong ini. Ayo kita sama-sama. Ajak suami, ajak istri, ajak semuanya kita doa Tuhan. Rumah tangga saya visinya mau kemana? Biarinlah Pak hidup asal hidup mau ngontrak kayak yang penting diberkati Tuhan. Kagak bisa begitu bos. Kasihan anak orang. Udah minta baik-baik. Ngontrak terus. Saudara harus punya visi. Lihatlah pria-pria yang gak punya visi. Pasti sembarangan dalam menikahi wanitanya. Betul? Lu mau makan kek, mau gak ada uang kek, gak ada belanja kek, terserah. Gak suka, cerai. Ya ampun. Betul kata pepatah, penyesalan selalu hadir di kemudian hari. Sebelum saudara menyesal, Kak Anies, jangan dagang sekedar dagang. Miliki visi. Dari Tuhan, penglihatan tentang masa depan. Jangan cuma sekedar dagang asal dagang. Memang kita harus start from small. Harus mulai dari yang kecil-kecil dan setia akannya. Tetapi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang senang kita diam ada di area kecil. Tuhan mau kita besar. Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau kita sukses. Tuhan mau kita dipromosikan. Tuhan mau hidup kita diangkat. Tujuannya untuk kembali kemuliaan bagi nama Dia. Jangan cuma punya butik segitu-segitu aja. Punya dagangan semprit-semprit aja. Kerja dari tahun pertama sampai 25 tahun pegawai aja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena we never have vision. Kita gak pernah punya visi dari Tuhan. Kalau orang dunia punya kata afirmasi dan itu terjadi, kenapa anak Tuhan yang melebihi dari orang dunia gak terjadi? Karena kita seringkali dibohongi oleh setan saudara.
Udahlah begini-begini aja. Yang penting tiap bulan gaji 4,5 juta. Kontrakan bisa dibayar. Cicilan bisa dibayar. Makan nasi goreng bisa dibayar. Tidur, besok bangun pagi. Begitu terus. Salah satu yang membuat saya keluar dari gereja penggembalaan yang dulu saya tertanam di dalamnya. Karena visi. Saya coba untuk ditahan begini dan begitu, saya bilang, saya mau keluar karena ini visi Tuhan. Orang yang memiliki visi Tuhan memang terkesan terlihat agak arogan dan sombong. Dan terkesan nadanya seperti naif. Tapi kalau saudara punya visi, saudara akan digerakkan oleh Roh Tuhan untuk menggapai visi tersebut. Saudara lihatlah, berkacalah dan bukalah mata kita baik-baik. Lihat orang-orang yang hidupnya sembarangan dan orang-orang yang konsen memiliki visi. Kita nggak pernah punya uang ratusan miliar di rekening gereja saat ini. Tapi karena visi, kita mau bangun gereja, kita mau beli tanah gereja yang seharga 80 miliar. Suka nggak suka, terima nggak terima, visi itu akan tergenapi. Selama kita tidak menyerah, selama kita embrace the vision, kita peluk visi itu, Tuhan tidak akan mempermalukan tokoh-tokoh Bible yang berjalan di dalam visi Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan, saudara. Tuhanlah yang mengubah orang miskin menjadi kaya, orang biasa menjadi luar biasa, yang tidak diberkati menjadi diberkati. Saudara ini punya visi dari Tuhan, minta saudara. Minta sama Tuhan, Tuhan, butik saya harus saya bawa kemana? Anak saya mau harus bawa kemana? Saya sudah tahu saudara, sampai kapan Lovely harus bersama-sama dengan kami. Semuanya saya minta, bahkan tadi saudara dari pujian-pujian, saya udah berlutut nangis, berantakan tisu di situ saudara, lihat itu di kakinya Pastor Michelle. Saya nangis, mungkin teman-teman yang di belakang saya lihat. Saya itu bicara sama Tuhan. Saya menangis hancur hati. Saya mendapatkan the picture of the future tentang hidup saya. Mungkin orang bilangnya, itu ngimpi di siang bolong, terlalu naif, sombong dan lain sebagainya. I don't care about that. Selama saya punya visi, saya tahu saya mau kemana. Kalau saudara gak punya visi, meskipun saudara kaya, saudara gak tahu saudara mau kemana. Betul gak? Saudara gak tahu saudara mau kemana. Saudara gak tahu. Meskipun saudara tinggal di daerah Cendana, rumahnya puluhan miliar, ratusan miliar. Kalau saudara gak punya visi, maafkan saya. Saudara tinggal tunggu dipanggil Tuhan, betul? Orang-orang yang kaya kan tinggal tunggu dipanggil Tuhan doang. Tapi gak tahu visinya apa. Tuhan sudah memberikan visi bagi gereja ini. Saudara bayangkan, dari tahun 2018, gereja ini belum ada. Waktu saya ingin pamitan dengan pendeta saya sebelumnya, gembala saya sebelumnya. 15 Oktober 2018 kalau saudara lihat, ini Bible hadiah ulang tahun buat saya dari seorang anak Tuhan bernama JJ yang tinggal di Cirebon. 15 Oktober 2018 Tuhan memberikan saya beberapa visi. 2019 akan menjadi the year of God favor. Disitulah gereja GCC akan dibuka, ditabiskan menjadi sebuah gereja resmi secara negara dan juga sorga. 2020 the year of intimacy and grace. 2021 the year of breakthrough. 2022 the year of escalation. Dan 2023 tahun kemarin menjadi tahun shine and glory. Dan kelima visi ini tidak ada satupun yang gugur di tangan Tuhan dalam hidupku dan pengembalaan gereja ini. Dan sampai tahun 2031 saudara-saudara bayangkan. Saudara bayangkan, ini kita masih tanggal 7 Januari 2024. Tapi sampai 2031, visi yang jelas itu Tuhan sudah berikan. Mau jadi apa gereja ini ke depan? Gereja ini dipercayakan Tuhan, diberikan visi menjadi mega church yang berjalan dalam anugerah, kuasa Roh Kudus, pujian dan penyembahan. Saudara bayangkan, semua orang mentertawakan saya. Bahkan pendeta mentertawakan saya. Terlalu naif yang namanya Verona. I don't care about that. Karena hidupku terjadi karena perintah Tuhan. Hidupku terjadi karena perkataan Tuhan. Saudara, orang-orang yang mentertawakan saya, orang-orang yang mentertawakan gereja ini, enggak jadi apa-apa. Mereka cuma jadi tim nyinyir dan enggak jadi apa-apa.
Maafkan saya, bukan Tuhan jahat. Kalau kamu punya visi, kamu tidak akan dipermainkan dengan sakit penyakit. Saudara bisa klaim, kenapa saya sakit Tuhan? Mungkin saya ceroboh, tapi karena saya punya visi, saya mau bangkit. Karena saya punya penglihatan tentang masa depan. Saudara harus punya visi. Kalau saudara nggak punya visi, berjalan tanpa visi, kita akan diperbudak dengan dunia ini. Kerja setiap hari 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5. Aduh, saudara pastikan saudara punya visi. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, visi Tuhan untuk gereja ini di sepanjang tahun ini, Tuhan memberikan bagi kita akan menjadi tahun kemenangan dan penuaian besar. Dalam keluargamu, dalam daganganmu, dalam usahamu, dalam seluruh aspek hidup kita, kita akan diberikan, dipercayakan oleh Tuhan kemenangan demi kemenangan dan penuaian besar. Tuhan akan berikan itu buat saudara. Tuhan akan berikan itu buat gereja ini. Tuhan akan berikan itu buat hidup saya. Tuhan juga berikan itu buat semua para pelayan Tuhan. Bahwa di sepanjang tahun ini akan menjadi tahun kemenangan dan penuaian besar. Makanya saudara, kenapa gereja sering ngomong pentingnya seorang jemaat Tuhan tertanam di sebuah gereja agar tidak menjadi gelandangan rohani. Hari ini di gereja B, hari ini di gereja C. Saya nggak lagi mau menu-menuhin. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai senior pastor, saya bertanggung jawab. Supaya saudara punya kepastian, kejelasan masa depan yang pasti. Tahun ini dari mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2024, 1 Januari 2024 sampai Desember 31 2024, saya akan mengalami kemenangan dan penuaian besar. Meskipun ada masalah, meskipun ada tantangan, meskipun ada pergumulan, inilah jawabannya saudara. Saudara disertai dengan kemenangan. Saudara dan saya disertai dengan penuaian besar. Sehingga ketika toko saudara sepi, usaha saudara sepi, semuanya sepi, saudara nggak ngeluh seperti orang nggak kenal Tuhan. Justru sebaliknya enggak. Tahun ini saya dijanjikan oleh Tuhan. Tahun ini saya dapat penglihatan di sepanjang tahun ini. Usahaku, bisnisku mengalami kemenangan dan penuaian besar. Amin Bapak Ibu. Nah kalau saudara nggak tertanam di gereja lokal, dimanapun itulah namanya, apa yang menjadi fondasi saudara? Saya setuju sama ucapan Nathan kemarin. Kalau orang punya rumah sama orang yang homeless, itu beda saudara. Orang yang gak punya rumah itu tidur di bawah pinggir jalan, di mana dia nggak punya waktu yang baik bersama family, bersama dengan Tuhan, nggak punya. Hari-hari cuman bertahan hidup untuk hidup, makan asal makan, hidup asal hidup. Tapi kita nggak boleh kayak gitu, saudara. Tuhan menginginkan setiap kita untuk hidup dan berjalan di dalam visinya Tuhan. Sekali lagi, visi adalah kerinduan hati Tuhan untuk membawa saudara dan saya hidup di dalam rancangan dan rencananya yang ajaib. Hanya orang tua yang jahat rela dengan tega melihat anaknya sakit-sakitan. Hanya ayah yang jahanam yang rela melihat anaknya terus hidup dalam sakit-sakitan. Hanya suami, maaf untuk pakai kata ini, suami yang biadab yang rela melihat istrinya susah. Nggak mau. Suami yang benar, ayah yang benar, istri yang benar, dia ingin lihat kapal rumah tangganya hidup dalam berkat Tuhan. Betul gak saudara? Kalau suaminya benar, istrinya benar, dia gak mau ngeliat anaknya. Udah ya nak, kamu sekolah di bawah pohon sengon aja ya. Hari Senin digigit ular, hari Selasa dipatok bebek, hari Rabu digigit anjing. Gak mungkin. Makanya lihat orang-orang yang tidak punya visi, tidak memiliki visi. Dalam rumah tangganya cuma bisa begini doang saudara. Aduh sabar deh. Tunggu rencana Tuhan deh. Sampai berubah deh bini gua, laki gua, anak-anak gua, mertua gua. Saudara harus punya visi. Pulang dari rumah ini, dari rumah Tuhan ini, pastikan. Kalau enggak saudara gak punya visi, maafkan saya. Ini beneran, nih saya mewakili Tuhan. Saudara gak akan kemana-mana selama-lamanya. Saudara seperti ini. Mimpi itu boleh saudara. Mimpi tanpa visi itu sia-sia. Mimpi tanpa visi itu sia-sia. Setiap kita punya mimpi.
Tapi kita harus punya visi dari Tuhan. 2024, Tuhan mau saudara mengalami kemenangan dan penuaian besar. Saudara kan sudah menabur di 2023. Nabur uang, nabur tenaga, nabur doa, nabur iman. Saudara harus tuai di tahun ini. Amin. Siapa yang banyak berdoa 2023? Siapa yang banyak nabur uang di 2023? Bukan hanya untuk gereja, tapi untuk keluarga, untuk orang susah, untuk family dan lain sebagainya. Saudara akan tuai di tahun ini. Benar. Saudara, maaf kata nih, benih busuk aja jatuh di tanah tumbuh, apalagi benih baik. Ngerti gak Bapak Ibu? Benih busuk aja nih, benih sampah nih, biji-biji buahan yang gak berarti, yang gak bisa dimakan manusia. Itu jatuh, kena air hujan, tumbuh. Apalagi benar-benar biji durianmu saking ditanam, dirawat, gak mungkin gak tumbuh. Saudara pasti akan dapat cuan 1 kilonya 800.000. Amin. Apa yang saudara udah tabur di 2023, kesetiaan Pak John dan Kak Anies beribadah di tempat ini. Tahun ini kamu layak menuainya. Keluarganya Ko Edi selalu setia, mau Pastor Verona kek, mau Pastor siapa kek, keluarga dia datang semuanya. 2024 kalau diberkati Tuhan banyak ngalami kemenangan, banyak penuaian besar. Nggak ada bisa satupun jemaat di sini ngiri sama keluarga mereka. Dia udah tabur yang baik di tempat ini. Amin. Jadi saudara, sikap kita menentukan apa yang akan terjadi esok hari. Esok hari adalah hasil dari penuaian kita hari ini. Setuju gak? Saya ulangi sekali lagi, esok hari yang terjadi atas hidup kita adalah hasil dari apa yang kita tabur hari ini. Kalau hari ini kita malas, hari ini kita rebah-rebahan, hari ini kita gak peduli sama istri kita, hari ini kita gak peduli sama anak kita. Jangan salahkan esok hari yang akan terjadi menimpa hal-hal buruk atas hidup kita. Jangan salahkan saudara. Karena itu merupakan tuaian dari apa yang kita tabur di hari ini. Amin. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Visi itu dapat membuat kita semakin bergairah dalam menjalani hidup. Sama-sama katakan dengan saya, dengan visi, dengan penglihatan, saya semakin bergairah. Amin. Orang-orang yang tanpa visi, hidupnya gak punya gairah saudara. Betul gak? Gak punya gairah. Saya mau tanya sama saudara, saudara nabung buat apa? Banyak jawabannya, ada yang mau jalan-jalan ke Eropa, ada yang pengen punya rumah di Menteng, ada yang pengen beli rumah di Pondok Indah, betul? Ada gairah gak saudara bekerja? Ada. Saudara, visi dapat membuat hidup kita semakin bergairah dalam menjalani hidup ini. Yang membuat Yusuf tetap bertahan meskipun dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Karena dia punya visi dari Tuhan, aku melihat 11 berkas sujud di hadapan berkasku. Aku melihat matahari, bulan, bintang tunduk di bawah kakiku. Padahal dia udah di penjara, udah dibuang, hampir mau dibunuh. Tapi yang membuat dia gak menyerah, yang membuat dia bergairah, karena dia punya penglihatan, punya visi dari Tuhan. Mau jadi apa Yusuf di kemudian hari, Yusuf sudah punya. Makanya orang-orang yang gak punya visi nih ya, kalau lagi besarin anak ya, Pak doain anak saya biar besar dipakai Tuhan. Pasti begitu, bukan lagi merendahkan, bukan. Makanya saudara tuh punya waktu, spend time with him, doa. Tuhan, aku berdoa buat Romeo, aku berdoa buat Roger. Kasih dia visi yang jelas. Mau jadi apa dia ke depan? Menteri kah? Ya kan? Kak Cinta harus doain. Mau jadi public speaker kah di bangsa-bangsa? Kasih dia mimpi seperti Yusuf kau berikan mimpi. Mau jadi apa? Kak Cinta sama Bang Troy berdua berdoa, Tuhan minta visi. Di akhir tua saya mau apa? Mau dijemput ambulan kah? Atau kami mau hidup berdua bersama-sama dengan minta.
Jangan tunggu orang udah berhasil kita tinggal gigit jari. Kok dia enak, kok dia sukses, kok dia berhasil, kok dia mapan hidupnya, rumah tangganya kok bahagia, dan lain sebagainya. Kita cuma bisa meratapi kegagalan demi kegagalan. Kenapa kita nggak mau mulai dari hari ini? Buat hidup kita bergairah. Caranya gimana? Pastikan ada visi dalam hidup kita. Kita dagangnya juga bergairah, buka tokonya juga bergairah, kerjanya juga bergairah, melayaninya juga bergairah. Ada jemaat saya bergairah karena saya percaya gereja ini tetap dipercayakan Tuhan menjadi mega church yang berjalan dalam anugerah, kuasa Roh Kudus, pujian dan penyembahan. Saya bergairah, saudara. Ada nggak ada uang yang masuk, saya tetap bergairah. Apa yang membuat saya menjadi bergairah? Karena saya punya visi. Bu Ade dan Bapak juga berdoa, minta visi dari Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih. Beda, saudara. Saudara harus punya visi dari Tuhan, penglihatan tentang hari depan saudara di tangan Tuhan. Makanya saya tidak pernah cemburu dengan pendeta-pendeta lain, saudara. Mau siapa kayak pendetanya, saya gak pernah cemburu. Saya tahu saya mau jadi apa. Saya mau tahu saya akan seperti apa. Bahkan kemarin di rapat gereja, saya dia bilang saya sudah siap meninggalkan gereja ini. Karena saya tahu saya mau kemana. Karena gereja ini udah aman, udah ada gembalanya, udah ada pendetanya, udah ada 10 pendeta. Saya tahu saya mau disuruh kemana. Saya punya gairah. Tadi saya nangis ketakutan, gemetaran. Saya bilang, Tuhan jangan tinggalkan saya. Tuhan begitu bicara kuat sama saya di situ sampai saya berlutut. Saya nangis terseduh-seduh, bayangkan lagu pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Itu tidak ada hadirat Tuhan. Tidak sedang konteks menyembah Tuhan. Tapi roh Tuhan memenuhi saya dan dia bilang begini, Verona siapkan dirimu. Kamu akan ditolak di seluruh Uni Eropa. Kamu akan ditolak di Afrika karena kau menyebarkan namaku. Tapi namamu akan kubangkitkan di seluruh Asia dan bangsa-bangsa lain. Orang tidak akan percaya. Saya tanya sama Tuhan, kenapa saya harus ditolak? Kamu harus merasakan apa yang saya rasakan. Saya memberitakan kebenaran, saya ditolak oleh banyak bangsa. Kamu harus merasakannya. Waduh. Meskipun kamu membangkitkan orang mati, meskipun kamu membuat mujizat, meskipun kamu membuat tanda-tanda heran, kamu mendatangkan tulah, kutuk, berkat dan lain sebagainya, seluruh Eropa akan menolak kamu. Saya nangis hancur hati di situ. Lihat berantakan tisu di situ. Saya bilang, kuatkan saya Tuhan. Saya siap berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun saya harus ditolak, tidak apa-apa Tuhan. Yang penting Tuhan bersama dengan saya. Tapi Tuhan memberikan saya sukacita. Saya akan permuliakan namamu di bangsa A, B, C, D, E, F, G. Dan engkau akan dielukan oleh banyak orang. Aku beserta hidupmu. Kamu gak perlu takut dengan bahaya dan lain sebagainya. Karena aku beserta denganmu. Saudara harus punya visi itu dari Tuhan. Jangan hidup sekedar hidup. Nah saudara, visi dapat membuat kita semakin bergairah dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, visi membuat kita memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas. Amin. Kita udah tahu nih 2024 apa yang akan terjadi sama kita. Cuman ada dua kata, kemenangan dan penuaian. Kemenangan dan penuaian, kemenangan dan penuaian. Arahnya itu jelas. Bisnis saudara jelas, saya kerja, tugas saya kerja, bangun toko, bangun butik, saya kerja jual ini, jual itu. Saya tahu nih 2024 saya ngalami banyak kemenangan dan penuaian. Ini jelas saudara. Visi membuat kita memiliki arah dan tujuan yang jelas. Saya lagi dibawa Tuhan untuk membawa semua jemaat ini untuk ke arah yang jelas. Tahun ini bukan tahun ciong. Tahun ini bukan tahun naga. Halo, tahun ini tahun kemenangan dan tahun penuaian besar. Bagi setiap usaha kita saudara. Bagi keuangan kita, bagi ekonomi kita, kita akan mengalaminya. Tapi sayangnya banyak orang Kristen ngelewatin begitu saja saudara. Aduh. Tuhan sudah berikan berkat. Dengar ya jemaat JCC, sepanjang tahun ini pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu akan banyak mengalami kemenangan dan penuaian besar. Arahnya itu udah jelas. Udah jelas saudara. Saudara jadi dagang tuh semangat. Sehari sepi, 2 hari sepi, enggak orang janji Tuhan saya mengalami kemenangan dan penuaian kok sepi sih. Betul gak? Kita itu ada boosternya saudara.
Kalau orang kan nunggu kode langit, nunggu wangsit. Aduh. Yang kedua, visi itu membuat kita memiliki semangat. Amin. Semangat bekerja, semangat berjualan, salon, semangat. Kalau kita nggak punya visi, nggak punya arah tujuan yang jelas, ya dagang gitu aja, mau laku kayak mau kagak, ya paling tiap bulan gue udah tahu pendapatan gue 70 juta. Ya kan, abis itu bayar listrik 15 juta, uang sekolah anak 10 juta, paling gue cuma bisa nabung 15 juta. Terus ngeliatin orang pakai iPhone baru, mobil baru, naik turun mall baru, dan lain sebagainya. Nggak ada semangat. Kerja juga gitu, 10 to 5 gitu kan, datang kantor. Nih urusin punya bos ya baik bos. Jam 5 udah pulang ya bos, besok lagi gitu lagi, nggak ada semangat. Nggak ada semangat saudara. Datang lagi ke gereja ini, Pak Verona doain saya sakit Pak. Udah didoain minggu depan Pak, saya sakit Pak. Imanin dong tahun ini kita mengalami kemenangan. Tubuh saya tubuh kemenangan, bukan tubuh sakit-sakitan. Itu yang benar. Kita mau ditinggalin rekan bisnis kita mau ditinggalin orang, kita tetap dalam posisi semangat karena kita punya visi. Berapa kali nih pengerja gereja berganti-ganti mukanya? Datang dan pergi, saya tetap semangat saudara. Jemaat datang dan pergi sesuka hatinya berganti-ganti, saya tetap semangat. Lu mau datang, lu mau pergi, lu mau melayani, lu gak pelayanin, I don't care. Yang penting satu, saya jadi teladan, saya jadi contoh baik, saya tidak menyakiti siapapun, saya jalan sama visi. Mau keluar dari pintu yang sama kamu masuk, dari pintu yang sama silakan keluar. Itu saya. Orang akan melihat, naif, arogan dan lain sebagainya. Bukan, karena saya punya semangat. Saya gak didukung sama istri, saya bilang sekalipun kamu gak dukung saya akan tetap melayani Tuhan. Saya punya semangat. Karena visi saya bersemangat. Amin. Nah apa yang menjadi dasar saudara semangat? Uang. Tidak selama-lamanya uang bisa membuat muka kita tersenyum. Kalau gak percaya coba jalan-jalan sono ke Menteng. Coba pura-pura lari pagi aja pakai celana jogging, sepatu jogging, lihat. Wajah-wajah orang yang sakit. Seusia 60, 70, itu pasti merenung saudara. Lakinya gak pulang-pulang, anaknya gak peduli. Pura-pura jogging aja saudara. Oh dia bangun kekayaan hanya untuk cemberut ya. Gak ada semangat. Tapi kalau kita punya visi, kita semangat. Amin. Semangat saudara. Kita semangat. Hujan-hujanan. Numpang rapat di rumah Ine. Numpang rapat dong Kita mau bikin KKR Keajaiban Mujizat Yesus. Gak punya duit tapi kita punya visi, kita semangat. Dan hanya 20 juta. Waduh gimana ya, kita urunan 9 orang. Kita doa, kita semangat karena kita tahu apa yang kita tuju. Dan hadirlah 400 orang mengalami lawatan Tuhan, kita semangat. Saudara harus bergaul sekali-sekali sama orang-orang kaya. Sama orang-orang hebat. Dia udah punya banyak Alphard, dia udah punya banyak deposito. Kadang hidupnya kayak ayam sayur. Kenapa bos? Dia banyak nanya. Pusing bos, diam. Gue gak jalan, mulut lu mau gue cabein. Gitu saudara. Yang buat kita semangat adalah visi. Dan yang terakhir saudara. Visi dapat membuat hidup kita semakin bergairah dalam menjalani hidup ini karena visi membuat kita memiliki harapan pasti. Ada pujian begini berkata, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Puji Tuhannya, rencana rancangan Tuhan tuh indah, baik buat kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Visi membuat kita memiliki harapan. Meskipun kita mau nikah gak didukung sama orang tua.
Nggak didukung sama keuangan yang hebat dan lain sebagainya. Karena kita punya visi, kita punya harapan. Kita punya harapan. Kita punya harapan, saudara. Yang paling ngeri ini manusia kalau udah putus harapan. Banyak orang gila, banyak orang bunuh diri, banyak orang stres, banyak rumah tangga bercerai. Karena udah gak punya harapan. Udah gak bisa diharapin lagi dari suami saya, Pak. Udah gak bisa diharapin lagi dari istri saya, Pak. Udah gak bisa diharapin lagi dari anak saya. Udah moyong, udah bohwaknya anak. Repot kalau udah gak punya harapan, saudara. Tapi kalau saudara punya setitik, secerca harapan. Percayalah, itu imun booster bagi kita. Saudara tetap kuat melangkah. Saudara akan tetap berjalan bersama dengan harapan ini. Apa yang menjadi harapan saudara? Milikilah visi, saudara. Milikilah visi. Supaya harapan saudara tidak mati. Harapan saudara tidak kendor. Harapan saudara tidak biasa-biasa saja. Siapa di sini yang udah gak punya pengharapan? Angkat tangan kanannya. Yang hidupnya udah gak punya pengharapan, angkat tangannya. Biar saya doain, biar langsung dicabut malaikat Tuhan, gak apa-apa. Kalau perlu besok saya kasih luang waktu 1 minggu, saya layani pelayanan kedukaannya, saudara. Gratis. Siapa di sini masih punya pengharapan? Yang punya pengharapan, angkat tangan kanan. Yang sakit, milikilah pengharapan. Maka engkau pasti sembuh. Pasti sembuh. Kenapa orang sakit gak sembuh-sembuh? Karena harapannya sudah mulai terdegradasi. Saya udah pergi ke dokter, Pak. Saya udah ikut KKR, Pak. Saya udah minum minyak urapan. Bayangin, minyak urapan sampai diminum loh. Tapi saya gak sembuh-sembuh. Punya harapan. Harapan di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Harapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Amin. Saudara yang mau nikah, miliki harapan. Saudara yang bangun karir, miliki pengharapan. Tanpa pengharapan, kita ini lemah, saudara, secara jiwa maupun rohani. Saudara harus punya harapan. Harapan kita di dalam Yesus tidak mengecewakan. Amin. Saudara harus berharap kepada Tuhan. Visi membuat kita memiliki pengharapan. Sepanjang tahun ini kita akan berbicara tentang banyak visi. Gereja akan bertanggung jawab untuk membekali saudara. Bagaimana kita bisa menggapai visi ini. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan. Ibu ade dan suami dalam keadaan sakit tetap datang ke gereja. Itu namanya memiliki harapan. Masih ada harapan. Saya datang ke gereja, saya juga harus ke dokter. Tapi saya datang ke gereja, saya percaya hadirat Tuhan, urapan Tuhan menjamah tubuhku dan menyembuhkan hidupku. Amin. Saudara, saya tutup dengan kesaksian ini. Oleh anugerah Tuhan saya melayani pelayanan kesembuhan dan mujizat. Sudah sekian lama, saudara. Terkadang kalau saya doain orang sakit, saya kalau doain pengusaha, saya ngedoain siapapun, saya tinggal sekali lewat aja, saudara. Ini orang gak mau saya doain, ini orang gak akan saya tumpangin tangan, ini orang gak akan saya berkati. Kenapa kok jahat banget sih pendeta kayak begitu? Ini orang udah gak ada harapannya. Ngerti gak, saudara? Orang kalau gak ada harapan, ininya itu udah mampet. Pikirannya selalu negatif terus. Orang kalau harapannya udah mati, ininya tuh udah mampet. Selalu mempersalahkan dirinya sendiri. Saya ini memang dasar orang sial, memang saya ini istri yang gak berguna, memang rumah tangga saya memang udah terkutuk kali ya. Memang tubuh saya sakit-sakitan terus. Saya kalau lagi doain orang KKR, ada beberapa yang saya lewati, ada beberapa yang saya harus berhenti dan semangat. Sembuh dalam nama Yesus. Dan orang itu sembuh. Tapi kalau udah gak ada harapan, saya mau tengking-tengking dalam nama Yesus. Karena udah gak ada apinya, udah dingin, saudara. Udah dingin. Udah dingin, saudara. Nah, jadi saya berdoa. Kemarin saya pergi ke Pondok Indah sore-sore. Saya mendoakan seseorang, saudara. Karena saya tahu. Dan akhirnya bersambut baik. Bukan karena dia punya harta dan lain sebagainya. Saya datang ke Pondok Indah, saya bilang, kamu akan diberkati Tuhan di sepanjang tahun ini. I guarantee you, kamu akan diberkati. Saya pergi sama Nathan saksinya. Saya urapi dia. Dia minta berkat awal tahun. Berkati saya, pastor. Berkati anak saya, berkati rumah saya. Saya bilang, tunggu di sana, saya datang. Meskipun saya capek. Meskipun saya letih, meskipun saya baru bayi sakit. Karena dia punya pengharapan. Dia mendorong saya untuk bisa sampai ke sana. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dia. Dia punya harapan untuk menjadi gubernur.
Dia punya harapan untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Dia punya harapan. Dan dia berkata, kita harus pergi ke Eropa. Kita harus jalan-jalan. Pastor harus ikut dan lain sebagainya. Dia punya harapan yang baru. Dia gak berhenti rumah di Pondok Indah. Dia bilang sama saya mau punya rumah di Menteng, Pastor. Sesuai imanmu jadi padamu. Wah, ambisi dong, naif dong. Tidak, saudara. Tuhan pemilik langit dan bumi. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan. Saudara dan saya tidak lagi bergantung sama manusia. Saudara lagi minta sama Tuhan. Pak yang stroke, minta sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya. Saya mau sembuh. Saya mau sehat. Saya gak mau sakit-sakitan. Amin, saudara. Tante yang berdagang, yang berjualan di bawah, bilang, tidak selama-lamanya saya dagang di ukuran sepetak begini. Saya pasti berkembang. Saya pasti diberkati Tuhan. Saya diberikan hikmat yang baru, bisnis yang baru, usaha dan keberhasilan yang baru. Tante minta sama Tuhan. Tuhan itu baik. Dan kalau Tuhan beri, dia gak beri dengan bangkit-bangkit. Kalau saudara mau selama-lamanya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ibu rumah tangga terus selama-lamanya. Susah terus selama-lamanya. Ngontrak terus selama-lamanya. Pilihan ada di tangan saudara. Kalau saudara ingin mengalami kemenangan, maafkan saya. Siapa orang yang mau gagal dalam menjalani rumah tangga? Tidak ada satupun orang yang mau gagal. Tapi kalau itu sudah terjadi, biasanya Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Dan Tuhan akan terus membimbing dan menuntun. Yang penting, selama ada harapan, Tuhan akan berikan kesempatan kedua. Saudara jangan menyerah, karena kita masih punya Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan.